Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andi Mustafa Aziz, NIM 14121001004 dari Prodi Teknik Industri kelas D. Saya akan mengerjakan UTS di program komputer. Untuk soal yang pertama yaitu bab 3, yaitu penggunaan formula dalam menggunakan Excel. Penggunaan formula dalam Excel meliputi dari penggunaan operator matematika seperti tanda plus untuk penambahan, minus pengurangan, tanda bintang untuk perkalian, garis miring pembagian, dan sebuah tanda sisipan untuk eksponen berpangkatan. Juga semua formula atau rumus di Excel harus dimulai dengan tanda sama dengan, lalu dimulai dengan kurung buka, sel yang akan dimasukkan bersama dengan tanda operatornya, lalu ditutup dengan tutup kurung. Memahami referensi sel. Meskipun kita dapat membuat formula sederhana di Excel menggunakan nomor misalnya sama dengan 2 plus 2 atau sama dengan 5 bintang 5, tetapi sebagian besar kita akan menggunakan alamat sel. Ketika membuat susun suatu formula, hal ini dikenal sebagai referensi sel. Menggunakan referensi sel akan memastikan formula kita selalu akurat karena kita dapat mengubah nilai sel yang direferensikan tanpa harus menulis ulang formulanya. Contoh yang seperti di bawah, dan saya akan contohkan di sini. Saya akan mengetik 2, 6, 3, 7, 10, kita mencoba operasi untuk matematikanya. Langsung klik insert function atau bisa klik di formula bar sama dengan kurung. Sel yang akan kita gunakan yaitu B2 dan C2, maka kita ketik B2 plus C2 tutup kurung, lalu tekan enter, maka hasilnya akan keluar. Jadi seperti yang dikatakan tadi, kalau kita mengubah rumus yang ada di referensi sel, maka hasilnya akan sama saat kita tekan enter. Saya ganti dengan 7, kita enter, maka hasilnya akan sama. Yang kedua yaitu membuat rumus seperti yang saya contohkan tadi. Misal saya memasukkan B2 dan C2 tadi menjadi, tapi harus menggunakan klik ke sel yang akan dituju. Misal saya akan pilih sel D2 untuk hasil dari penjumlahan dari sel B2 dan C2.
Menyalin atau mengcopy rumus. Menyalin atau mengcopy rumus dapat kita gunakan. Misalnya saya akan mengcopy rumus yang ada di sel D2, maka gunakan klik kanan, lalu pilih copy, lalu klik sel yang akan dipastekan rumusnya. Saya akan klik untuk sel D3 dan D4 untuk rumusnya. Saya akan pilih paste, pilih drop dan paste, dan pilih paste formulas. Maka hasilnya akan keluar. Dan itu pun berlaku juga dengan sel yang lain. Misal kita merubah angkanya, maka hasilnya akan kita juga berubah menjadi 9. Maka saya tekan enter, maka hasilnya akan berubah. Lalu untuk soal yang kedua, bekerja dengan lembar kerja dan sel. Dasar-dasarnya, setiap kali Anda bekerja dengan sel, maka Anda akan memasukkan informasi atau konten ke dalam sel. Sel adalah blok bangunan dasar dari lembar kerja. Agar dapat menghitung, menganalisis, dan mengatur data di Excel, Anda harus memahami dasar-dasar dan isi sel. Pertama, memahami sel. Setiap porsi terdiri dari ribbon persegi panjang yang disebut sel. Sebuah sel merupakan persimpangan dari baris dan kolom. Dengan kata lain, adalah tempat di mana baris dan kolom diidentifikasikan oleh huruf A, B, C, sedangkan baris diidentifikasikan dengan angka 1, 2, 3, dan seterusnya. Setiap sel memiliki nama sendiri atau alamat sel berdasarkan kolom dan baris. Seperti yang contoh yang dipilih adalah sel C5, yaitu menunjukkan kolom C dan baris 5. Seperti yang ini adalah sel C1, dan kita bisa mengetahuinya dari sini. Name box, ini alamat sel yang kita klik, maka akan keluar di name box. Lalu memodifikasi kolom dan baris. Secara default, setiap baris dan kolom dari buku kerja yang baru, tinggi dan lebarnya diatur sama. Excel memungkinkan Anda mengubah lebar kolom dan tinggi baris dengan cara yang berbeda, termasuk wrapping teks dan menggabungkan sel. Pertama yaitu mengubah lebar kolom. Bisa kita lihat dalam contoh bahwa sel kolom B dan C saling berdekatan, dan untuk kolom C dan sampai E hasilnya bisa digunakan satu sel yang ini, tulisan ini, namanya yaitu posisikan mouse di atas garis kolom dalam kolom heading sehingga kursor berubah menjadi panah ganda. Klik dan tarik mouse untuk menambah dan mengurangi lebar kolom. Lepaskan mouse, lebar kolom akan berubah. Dengan catatan, apabila data berupa angka, apabila kolom terlalu sempit, sel akan menampilkan tanda pound atau hashtag yang sering kita sebut hashtag. Cukup tingkatkan lebar kolom agar data menjadi terlihat. Seperti contohkan ini, untuk huruf, maka
Jika kita ingin melebarkan kolom ini, klik di sini hingga muncul tanda panah, klik kiri, tahan, lalu tarik kemana kita ingin melebarkannya. Klik kolom B, lalu klik tanda panah, tarik sampai kita ingin melebarkannya. Jika itu angka, maka yang keluar akan muncul tanda E. Melebarkannya, tarik seperti yang tadi, klik kolom, lalu hingga muncul tanda panah, klik tarik. Melebarkan kolom secara autofit. Fitur autofit memungkinkan Anda untuk mengatur lebar kolom agar menyesuaikan dengan isinya secara otomatis. Langkah untuk melebarkan kolom secara autofit sebagai berikut. Posisikan mouse di atas garis kolom pada kolom heading sehingga kursor berubah menjadi panah ganda seperti ini. Lalu klik 2 kali mouse. Lebar kolom akan berubah secara otomatis sesuai konten. Misalnya kita klik di sini, lalu kita gunakan cara autofit. Klik sini, klik 2 kali, maka autofit kolom akan naik. Mengubah tinggi baris. Posisikan kursor di atas garis row sehingga kursor berubah menjadi panah ganda. Lalu klik dan tarik mouse untuk menambah atau mengurangi tinggi baris. Yang ketiga, lepaskan mouse. Ketinggian baris yang dipilih akan berubah sehingga hasilnya sebagai berikut. Saya contohkan seperti ini. Misalnya kita ingin mengubah ini, klik pada baris, lalu tarik kursor ke arah heading, tarik baris, lalu kita tarik, lalu kita mengubahnya, seberapa lebar mengubahnya, pas, maka tinggi baris akan berubah. Mengubah semua baris atau kolom. Seleksi baris atau kolom. Yang pertama yaitu seleksi baris atau kolom. Untuk menyeleksi baris, pastikan kursor pada heading row sehingga berubah menjadi panah. Klik tarik untuk ke bawah menyeleksi baris. Arahkan kursor pada salah satu garis row yang terseleksi sehingga kursor berubah panah ganda. Klik dan tarik ke bawah sesuai keinginan kita dan lepaskan sehingga akan dapat baris yang terseleksi sama. Catatan, Anda juga dapat melakukan pelebaran secara autofit untuk beberapa kolom pada waktu yang sama. Cukup pilih kolom yang ingin dilakukan autofit, kemudian pilih perintah autofit kolom width dari menu drop down format pada tab home. Metode ini juga dapat digunakan untuk baris. Kita pilih yang ini untuk pelebaran, lalu klik kiri kembali. Lalu klik salah satunya, maka tinggi baris akan sama. Jadi kita ingin menggunakan autofit, kita pilih kolom yang ingin kita autofit, klik panah, lalu geser, lalu format, tekan drop down, autofit kolom width.
maka kolom akan secara otomatis terkomplit. Lalu menyisipkan, menghapus, memindahkan, dan menyembunyikan baris atau kolom. Pertama yaitu menyisipkan baris. Pilih heading baris di bawah, di mana Anda ingin baris baru tersebut muncul. Klik sehingga baris terdeteksi. Dalam contoh, kita akan menggunakan baris antara baris 3 dan 4, maka kita memilih baris 4. Lalu klik perintah insert pada tabung, hasilnya seperti ini. Lalu kita akan coba di sini, pilih baris antara 2 dan 3, maka kita pilih 3, lalu klik insert. Maka baris 3 akan menjadi baris 4 dan baris yang baru akan menjadi baris 3. Berikutnya kita akan melakukan menyisipkan kolom sama seperti yang kita lakukan itu baris tadi. Kita memilih antara kolom B dan C, pilih yang C. Kita ingin menyisipkan kolom di antara baris B dan C, maka kita akan pilih kolom yang C. Lalu klik insert, maka baris C akan berubah menjadi baris D dan baris yang baru akan menjadi kolom C. Menghapus baris atau kolom, yaitu pilih baris yang Anda ingin hapus, klik perintah delete pada tabung, maka baris yang terseleksi akan terhapus. Kolom C, klik kolom C, klik delete. Kolom C terhapus. Itu juga dengan baris, klik delete, barisnya terhapus. Memindahkan baris dan kolom. Pada contoh ini kita akan memindahkan kolom B ke kolom D. Pertama, pilih kolom heading B. Klik perintah cut pada tabung atau tekan Ctrl X pada keyboard Anda, lalu pilih kolom heading D. Klik perintah insert pada tabung, lalu pilih insert cut cell dari menu drop down. Maka kolom B berpindah beserta kontennya pada kolom D, dan kolom B yang semula berisi nama akan menjadi alamat, dan kolom D akan bergeser ke kolom C. Coba memindahkan kolom yang dari kolom B ke kolom D. Pilih cut, lalu pilih D, insert cut cell. Maka kolom B akan berubah menjadi kolom D, dan kolom D berubah menjadi kolom C, dan B akan menjadi kolom dan C akan menjadi kolom B. Menyembunyikan atau menampilkan baris, menyembunyikan dan menampilkan baris atau suatu saat Anda mungkin ingin membandingkan baris atau kolom tertentu tanpa mengubah organisasi lembaga kerja Anda, sehingga Anda perlu menyembunyikan
kolom atau baris. Cara yaitu pilih kolom yang ingin disembunyikan, klik kanan mouse, lalu pilih hide dan menunggu format. Dalam contoh kita akan gambar kolom yang disembunyikan, garis kolom hijau menunjukkan lokasi kolom tersembunyi. Pada kolom C dan D tersembunyi. Untuk menampilkan kolom, pilih kolom di kedua sisi kolom yang disembunyikan. Dalam contoh kita akan pilih kolom B dan E, kemudian klik kanan mouse dan pilih unhide dari menu format. Kolom yang tersembunyi akan muncul kembali. Saya akan memilih kolom C dan D, klik kanan lalu A lalu hide, maka kolom C dan D akan tersembunyi. Dan jika kita ingin tidak menyembunyikannya, kita klik di antara baris yang tadi, lalu klik unhide, maka kolom yang tersembunyi akan keluar lagi. Berikutnya, menggabungkan sel menggunakan perintah merge and center. Pertama, pilih rentang sel yang ingin digabung, klik perintah merge and center pada tab home. Sel yang dipilih akan digabungkan dan teks akan dipusatkan. Ini sel ini. Sel yang digabung, klik merge and center, maka kolom akan digabungkan. Begitu juga dengan baris. Dengan baris ini, center, hasil yang akan dilakukan di Lalu untuk materi terakhir yaitu memahami dasar-dasar dari sel dari Excel. Excel adalah sebuah program aplikasi lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang dengan menggunakan strategi marketing Microsoft menjadikan Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan saat ini program ini merupakan program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak baik di platform PC berbasis Windows maupun platform Macintosh berbasis Mac OS sejak versi 5.0 diterbitkan pada tahun 1993. Aplikasi ini merupakan bagian dari Microsoft Office System dan versi terakhir adalah versi Microsoft Office Excel 2016 yang diintegrasikan di dalam paket Microsoft Office System 2016. Anda membuka Excel, ketika Anda membuka Excel 2016 untuk pertama kalinya Excel Start Screen akan muncul dari sini. Anda dapat membuat blok baru, memilih template, dan mengakses buku kerja yang baru saja diedit. Dari Excel Start Screen, cari dan pilih blank workbook untuk mengakses antar muka Excel. Breakpoint berisi semua perintah yang Anda perlukan untuk melakukan tugas umum di Excel. Ini memiliki banyak tab, masing-masing tab dengan beberapa kelompok perintah. Akses toolbar memungkinkan Anda mengakses perintah umum yang tidak memperbolehkan tab yang sedang dipilih.
Anda dapat menyesuaikan perintah-perintah tergantung sesuai dengan kebutuhan Anda. Tell me, kota tell me bekerja seperti kolom pencarian untuk membantu Anda dengan cepat menemukan alat-alat atau perintah yang ingin Anda gunakan. Akun Microsoft, formula bar, pada formula bar Anda dapat memasukkan atau mengedit data, formula atau fungsi yang akan muncul pada sel. Name box menampilkan lokasi atau nama dari sel yang dipilih. Kolom adalah sekelompok sel yang berjejer dari atas halaman ke bawah. Sel kolom diidentifikasikan oleh huruf. Sel setiap persegi panjang dalam sebuah sel merupakan kesimpulan dari barisan kolom. Row adalah kelompok sel yang berjejer dari sisi kiri halaman ke kanan. Dalam Excel, row atau baris diidentifikasikan oleh nomor. Lembar kerja atau worksheet, file Excel disebut juga buku kerja atau workbook. Setiap workbook memiliki satu atau lebih lembar kerja. Klik tab untuk beralih di antara mereka, atau klik kanan untuk pilihan lainnya. Worksheet view option adalah cara untuk melihat worksheet. Cukup perintah untuk memilih tampilan yang diinginkan, zoom control, scroll bar vertikal dan horizontal. Cukup sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada salah atau kurang kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.